Acara akan kita lanjutkan dengan sambutan Ketua Persi Wilayah Bali, Dr. Igusti Agung Ahmad, sekaligus membuka acara rapat Persi Mapersi Wilayah Bali. Kami silakan. Baik, terima kasih MC Dr. Ekawati, Persi juga di Persi Bali. Waktunya. Pertama itu kami informasikan bahwasanya pada acara ini rapat anggota ya, dan kita kaitkan dengan seminar. Kami juga tim Ketua Persi, kami juga mengundang Bapak Ketua Persi Pusat ya. Namun beliau izin karena tadi menunaikan ibadah haji, ya beliau menyampaikan salam kepada kita semua. Jadi sebelum lanjut izinkan kami menyampaikan salam menggali merakan untuk pengasuh karo Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat, tentu ini senior kami, guru kami, Ketua Mapersi Pusat, Profesor Dr. Agus Purwadianto, SH, MSc, Spesialis SM Kedokteran. Terima kasih Prof sudah hadir, walaupun kemarin sempat cancel, saya khawatir Prof. Cancel Prof gimana? Saya mengutus Prof sama Prof harus ke Jakarta, Prof Purwo, Prof gitu. Tapi alhamdulillah Tunggal yang bersyukur hari ini bukan cancel tapi karena ditunda saja. Itu ajar teman juga bilang kenapa beliau kerja kuat Pak Prof. Sesaat sebelum buka puasa kaget dia, sesaat dia. Waktunya kami itu mundur, jadi lagi 5 menit, ini saja atau akan terpajang. Tapi apa jadi beliau sudah misalnya buka puasa di Jakarta, namun pajak juga mengatur beliau untuk selanjutnya ya tahun. Baik, kedua yang saya hormati tentu Bapak Kadis ya, Kesehatan Provinsi Bali ya. Beliau juga adalah sebenarnya pembina Persi, makanya saja gitu. Tapi mau pakai kebesaran kita Kesehatan Provinsi Bali. Tapi dokter ya, karena beliau pembina kami adalah Dr. Joman Dewi Anom ya, selaku lindung juga di Persi Bali ya. Terima kasih sudah hadir. Just in time, tapi hampir kembali pun. Kenapa? Karena awalnya juga pembina perlindungan kedua adalah Dirut Mustarlah, Dr. juga mau hadir gitu. Dan nanti banyak dari tunjuk Dr. Karyawati, dia adalah juga ketua satu ya di Persi Bali, langsung dia tunjuk. Jadi yang saya hormati juga, jadi dalam hal ini narasumber ya di Terbeni, Dr. Beni Satria, MKes, SHMH semuanya. Terima kasih Terbeni jauh-jauh ya. Saya beliau domisili di Jakarta atau Medan ya. Di Medan pun beliau oke ya. Baik, jadi terima kasih sudah hadir. Jadi akan mengisi acara ini. Teman-teman juga akan sediakan waktu beliau ya terkait dengan hukum rumah sakitan. Ya, ada anggota yang ingin konsultasi. Yo, ya, untuk konsultasi. Walaupun dalam suasana bulan Ramadan puasa, kita semua ketemu dengan beliau di akhir acara. Yang saya hormati juga adalah Ketua Persi dan Bali, Dr. Terus Fajar Muhammad Yogi, maaf, di beliau berangkat ya, sebagai driver juga ya, sebagai semua untuk acara ini. Tentu Bapak Ibu, Dirut, Direktur Rumah Sakit Persi Bali yang kami banggakan.
dan jangan lupa juga tentu panitia ya, yang dalam ini Dr. Bayu ya, yang sudah sejak tahun lalu menyiapkan pertemuan ini. Jadi terima kasih beliau melakukan kata-kata penting beberapa kali pertemuan ini sehingga alhamdulillah semoga acara ini bisa berjalan dengan baik. Itu mari kita tepuk tangan untuk Dr. Bayu ya. Mudah-mudahan acara ini dapat dilancarkan karena tahun lalu beliau menghadap Prof. Agus, menghadap Prof. Prof. Bali ya, akhirnya terrealisasi ya, terima kasih Bali. Dan itu semua pengurus yang telah mengatakan, panitia yang silakan bisa menyelenggarakan acara yang baik ini. Bapak Ibu sekalian, marilah kita tidak antinya sebagai manusia kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas langsung waras nugrahanya, rahmat akan kita kepada sekalian, dan kita kesempatan untuk mengikuti acara rapat anggota dan penyelenggaraan ini. Jadi kita bersyukur juga intinya bahwasanya di bulan Maret ini Bapak Ibu ketahui di Bali Agus ada ini itu acaranya adat dan budaya dan agama itu beriringan terus-menerus ya. Sejak bulan Februari Maret ini. Jadi ada hari Galungan, Kuningan, ada hari Nyepi ya. Yang diadakan dengan hari memacu bulan Ramadan. Kemudian hari ini juga ada kemarin ya, ada Jumat Agung, mungkin kita akan menuju Paskah seterusnya. Jadi itu artinya bagi kami ya, dari umat yang takwa, Tuhan Yang Maha Esa itu selalu kita dibersihkan semuanya. Jiwa kita, hati kita dibersihkan, pintu kebaikan dibuka selebar-lebarnya, pintu yang tertutup ditutup rapat-rapatnya. Artinya kita itu berbuat kebaikan di bulan Ramadan yang ini itu sangat baik sekali karena ibadahnya kita akan terima Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian maaf dibuka sebaliknya penerimaan selanjutnya untuk kita kembali ke Fitri nanti ini lagi ya, kita tertutup semuanya untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang memanfaatkan jasa kesehatan di dunia. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi topik kali ini sangat menarik ya, yaitu disamping rapat-rapat rutin dari kita sekarang demokrasi ya. Lalu rapat-rapat segera Prof. Agus ini kita aktif di Bali rapat gitu, tapi rapat itu biasanya masalah menjaga solusi. Kenapa? Karena memang sejak apalagi dengan anggota cabang versi ya, teman-teman pasti sudah memanfaatkan itu. Kemudian ada kita ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya dengan pengurus sendiri ya. Karena memang di AD EFT kita ya, jadi pengurus kita terbatas lah. Jadi setiap saat bisa. Kalau mendengar satu aja kepentingan bahwa kita kemarin Prof. Agus dan Pak Beni bulan ketika kami ramainya kredensial kami di Bali ada di lokasi itu hampir diputus semua 12 rumah sakit yang lampu merah belum memenuhi daripada kriteria yang dikatakan BPJS ya. Baik itu sudah kamar tidurnya itu masih selesai, masih persuruan tapi kemudian mau berubah ada juga tapi tidak apa-apa, banyak kita di versi cepat-cepat berkoordinasi dengan BPJS itu ada rumah sakit yang layanannya belum rapat-rapat belum, itu kita backup. Jadi kita undang untuk seluruh rumah sakit akhirnya kita bersama. Bahkan rumah sakit Ispan putus dulu, baru kemarin sudah menayangkan kerjasama kembali. Satu di Diana, satu di Denpasar, sudah bisa secara bersama. Yang kedua, Prof dan Dr. Beni tadi kami itu proud Prof. Ada 12 rumah sakit gitu. Nah itu baru dengan begitu aja kan kita kontak Dr. Butut karena di AMU kita, jadi Ilham hukum, advokasi dan mediasi, kita kontak beliau untuk merapat, kemudian teman-teman 12 rumah sakit kita undang, artinya kita undang sendiri loh. Bakalan gas kita undang,
Bapak Kepala BPJS, Guneti, kemudian yang ada Pasar, Beli, Timur, Beli, dan ada Barat kita undang untuk apa? Jangan menegur rumah sakit ya teman-teman kita. Itulah satu kreasi. Mungkin kami yang salah dalam pembinaan tadi. Masih apa bro? Ini hati-hati. Nah, itu termasuk layanan. Murlah dari Persib Pusat sudah memagari kami. Rupanya Persib Pusat telah antisipasi 2023 kemarin di bulan Juni Persib Pusat belum ragu. Jangan tantangan PKS dulu sebelum tahun baru. Nanti ada terbeni, jadi kita berpaku sih kali gitu ya. Oke baik, ya, artinya ada beberapa, karena memang ada beberapa komitmen layanan kita ya, baik di rumah sakit katakan bahwa ganti layanan harus ditangani oleh beliau dan rumah sakit. Beliau sudah ada rumah sakit apa jadi kami berjanji, dan itu sudah ya akhirnya lama-lama sudah beliau sudah mulai equal lah, termasuk saat ini kami push dan menurut kalian antara coding beliau, coder dan verifikator dia bersamakan. Kita tingkatkan kita punya coder di rumah sakit, kita punya verifikator, kita samakan apa pemahaman. Karena beliau bilang kami lebih tinggi dari ISO. Kita juga harus ISO gitu nanti kita ISO jika ISO bersuryo itu harus ISO gitu. Jadi kita sama, tidak ada lah kita data kita, saya begitu. Kita sama-sama ikut dan sama-sama kita mengklaim itu sudah jangan ada pendingnya, jangan ada auditnya. Nah ini yang dari Persib Pusat kami apresiasi beliau sudah jangan melakukan audit di tahun sebelumnya. Tapi nah ini mohon Agus dan sebagainya kami harus membalikan ke rumah sakit berapa. Tadinya itu goal ya. Karena di sana ada audit ending dulu kita akan sesuai apa klaim kita, kemudian ada audit pasca klaim, kemudian audit wasit dan seterusnya. Ini ada 5, kita belum aman. Ketika ada klaim, memang bagus setiap kali yang 11 ada klaim, yang 5, 2 lagi, 2 gitu. Tapi ini klaim-klaim kita kadang-kadang belum aman gitu. Apalagi sekarang gitu. Betul ini kita menyampaikan Pak Anom, Profesor Demari sekarang BPJS lebih bisa ada gitu ya. Jangan ini topik ini kayak yang proud kan. Jadi jangan-jangan nanti dibayarkan kita dulu apa ke bank garansi lagi ke bank garansi gitu. Tadi sudah bekerja itu kita khawatir gitu. Makanya mudah-mudahan nggak basic ya. Berbeda jangan mau kali dah. Dibanding semangat karena mudah-mudahan begitu ya karena memang dari ketua BPJS melakukan kita dengan juta ini melihat habis dan apa adanya katastrofik kayak gitu ya mudah-mudahan itu berbeda jangan sampai putih orang dengar itu ada baik Bapak sekalian saya akan tidak berpanjang lebar lagi bahwasanya apa hari ini Kampus sudah 3 kali rapat di pusat ya rapat kerja juga di kongres juga menyampaikan koordinasi kita perbaiki terus. Kenapa nanti dong menyampaikan karena koordinasi ini penting untuk kita verifikasi rumah sakit tersebut terkait dengan adanya perubahan ilmu teknologi rumah kesehatan. Nah itu beliau kemudian kebutuhan masyarakat terkait dengan apa pengetahuannya tambah bagus sehingga itu kita koordinasi lebih banyak. Sehingga saya buka buku juga kemarin rupanya di koordinasi ini ada juga di apa Kementerian Kesehatan di Takas ini tata kelola rumah sakit itu yang nomor 12 ada jadi setiap rumah sakit Bapak Ibu Direktur saya kira bisa membuat pedoman terkait dengan koordinasi yang terbaru. Nah itu rujukan kita sehingga kita pulang dari sini kita lihat tadi koordinasi apa namanya kita di rumah sakit diarahkan membuat yang namanya komite etik rumah sakit ya. Kita buat itu rujukannya yang terbaru. Kenapa kita awalnya membuat keadaan saya seakan teman-teman dari komite itu harus buat pedoman dan sakit. Nah kemudian sama program yang ada 12 itu ya 12 program mudah-mudahan nanti ada program tambahkan lagi sejak pasien masuk sampai transfer pasien terulang itu harus link gitu harus ada. Jadi informasi itu yang dia tahu tapi tidak terkait dengan tahu ini. Jadi itu apa yang tahu apakah
Solusinya beliau apa saja, teman Ferdi, apakah ini ranahnya etika, apakah ini ranahnya disiplin, ya profesi, karena ada anak hukum yang mudah ini kita dulu ya, kita ini dulu di bawah hukum bro, gitu ya. Adalah mekanisme karena nanti dari Kementerian Kesehatan katanya akan memproses bro, tapi prosesnya lebih lancar. Bagus jelaskan bagaimana ketika ada yang penting kita ya di rumah sakit mau baik-baik saja ya, kita manajemen rumah sakit yang baik, tata kelola rumah sakit yang baik, profesional itu aja kita inginkan. Yang sering kita sampaikan kita harus Pak Asa, aturan untuk kita bisa terbaik dan tumbuh di dalam memberikan kebijakan. Sekali itu Bapak Ibu sekalian saya hormati, jadi mari kita buka bersama-sama acara ini dengan menyampaikan syukur kepada Tuhan Esa tadi dengan berkat rahmatnya. Maka saya sendiri akan Om Arjuna Masih Namusida, Om Jirasu Kakak Sukarno. Maka acara rapat kerja yang dikaitkan dengan implementasi kode etik rumah sakit terbaru dalam kasus fraud dalam PMKN dinyatakan dibuka resmi dan kita mulai. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada yang berkenan, semoga ada manfaatnya. Akhirnya Muhammad Om, Sabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Ketua PRC untuk tetap mengambil tempat duduk di depan karena acara akan dilanjutkan dengan rapat kerja. Baik, demikian tadi telah kita simak bersama sambutan dari Ketua PRC wilayah Bali yang sekaligus membuka rapat kerja dan dilanjutkan dengan seminar. Untuk rapat kerja akan dipimpin oleh Sekretaris 1 PRC wilayah Bali kepada Dr. Purwirawan. Mas, kami silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga kita sehat selalu. Pagi ini kita bersama-sama mendengarkan dari Bapak Ketua PRC Bali, Dr. Ibu Sri Murahana Mas, untuk menyampaikan kinerja PRC dan Mapesi wilayah Bali tahun 2023. Selanjutnya diikuti dengan acara diskusi yang kami jawab mengenai kinerja kami tahun 2023. Untuk itu kami persilakan Bapak Ketua PRC untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih Dakun. Sebenarnya Dakun yang punya gawe ini berkarya ya. Tapi ya saya dikasih membacakan saja. Izin Bro, aku dan Reni izin hanya 15 menit Bro. Nah itu waktu sepenuhnya tidak izinkan dalam Prof ya. Kalaupun ada diskusi, nanti saya akan merangkum diskusi permasalahan yang ada di masyarakat. Tapi kalau teman-teman bertanya, ya silakan. Saya cepat saja ya. Misalnya inilah kinerja kita dari tahun 2023. Untuk kita bisa mulai. Lanjut. Silakan bisa di sini ya. Oke. Jadi saya. Jadi bagus sekalian ini profil kita di versi Bali ya. Teman-teman bisa paham. Jadi saya masih bergabung dengan kami ya. Jadi mengikuti sebelumnya karena tugasnya masih ini PR bagi kita. Saya lihat untuk sudah ada tempat yang baru. Dr. Bayu sudah menemukan di dahulu, Dr. Kun sudah menemukan di Sudirman, namun biayanya masih jauh jomplang sih. Ada yang 1 juta per tahun, ada yang sampai 200 sih. Tapi ini ternyata sekali ya mau dibuatkan sekalian ini PR. Ini menghapus sekalian. Kalau ada yang kontak pasti sudah tahu karena di waknya sama ya. Kemudian email juga ada, website juga kita punya ya, ADTP, DP2, Live ya, dari bali.com. Jadi kemudian Instagram ada ini, mohon ya. Saya selanjutnya. Ya ini sekitar struktur wilayah Bali ya, jadi ini tailor made juga ya.
kita mengacu kepada yang di pusat ya. Jadi ada pelindung keterangan dari Kadinkes, surat ya, dengan versi berbanyak sendiri dengan salah satu membawahi ini ya jelas ya, dua membawa ini ya termasuk nanti penjelasannya, dan ada yang versi ini gawe versi saat ini belajar garis, kemudian ada anggota ya, jadi ada kepaiman ada anggota itu. Oke, jadi dari sana ya, dari sini udah bisa lah, udah bisa ya. Jadi mendingan mandiri ya. Wah, baik Dr. Sarjo ini bisa hadir ya. Ini guru kita juga, ya ini mantan profesi diundang ya. Beliau ini konsultan kadang-kadang termasuk konsultan spiritual. Kalau ada yang ya, ingin sehat di olahraga ini konsultan spiritual Prof. Jadi saya lanjutkan bahwasanya ini ya, setelah kita musyawarah tahun lalu 7 bulan awal kita melakukan pengurus secara lantik dan pengurus April, kemudian begitu April bulan April juga kita melakukan rapat kerja untuk menyusun program yang kami akan lakukan sekarang ini. Kemudian kemarin kita sudah evaluasi program kerja kita yang mana sudah berhasil dan belum, itu kita lakukan. Baik. Jadi untuk diketahui ya, Bapak sekalian, bahwasanya hari ini itu dari berdasarkan kepemilikan ya, siapa memiliki masjid terbanyak dan ternyata masjid swasta ya. Itu ada hampir 70% masjid swasta ya. Kemudian Pemprov 16, Pemprov 3, dan Kementerian Kesehatan ada 2 ya. Jadi ada murah dan masyarakat menurut ya. Baik, berdasarkan lokasi ya. Yang terbanyak ini Bro, di sini. Bapak sekalian, hampir sebagian besar ada di Denpasar ya, 20%, kemudian di Bandung dan Tawanan, daerah sekitarnya ini. Dan saat ini Bapak sekalian sudah ada pertumbuhannya hampir 2-3 rumah sakit per tahun. Dan tahun depan ini kan banyak sekali, ada 5 rumah sakit yang ada di Denpasar, di Bandung juga ada 5, di tempat lainnya 2-1 rumah sakit ya. Ini Bapak sekalian, di sini ada rumah sakit Indonesia sudah muncul, rumah sakit di KSK Sanur sudah dinyatakan segera bulan Juni ini. Kemudian rumah sakit Bros, kayaknya Bros sudah ada sininya, masih ibu anak Bros. Ini Pak Kadis dalam proyek ini 5 rumah sakit Bro, yang ada di Satu Kerisan di 31. Nah kemudian ada 5 di Bandung juga begitu, terguna ke wilayah Bandung ya, kalau misalkan ini dari rumah sakit Jejaring ada 5 juga. Ini tahun depan lah di Bandung ini ada 5 rumah sakit ya, jadi akan bergerak terus ya. Ada yang di Canggu, daerah Puri itu apa namanya rumah sakit Canggu itu, iya ya. Jadi Pak Kadis tahu ya, dari Kadis Kesehatan bisa tahu di sana bahwa ada Libra ya, Hermina juga ada masuk, Hermina di Lukuk di Bandung ya, bukan di pasar Perbankan tapi di pasar. Hermina masuk, kemudian Wiros juga ada di Bandung, ada 4 rumah sakit. Jadi termasuk tadi di Singaraja 2 rumah sakit, luar biasa pertumbuhannya di sini ya, karena padahal BPJS sudah mau minus tapi rupanya ada ini ya Prof, ini Pak Kadis, ini kita minta tulisan kita itu ada. Baik, kemudian kalau berdasarkan yang ketiga, belum gerak ya. Oke, berdasarkan rumah sakit dengan kelas ya, itu kelas C terbanyak. Ini kelas C terbanyak, bahwasanya yang ini kemarin kami aturan kok bergulir terus, regulasi rumah sakit sangat cepat ya. Kemarin ada rumah sakit Prof yang bisa di satu wilayah cepat jalan ya, masih Puri Raja saya nggak boleh kok, sehingga rumah sakit lahir di KB sudah hampir halu begitu udah ada, jadi masih ada satu area jadi satu itu. Kemudian itu Pak Kadis sudah kami sampaikan, kemudian penerapan BRIS Prof, kelas standar yang sudah dicanangkan
berapa tahun lalu 2004 belum juga bro. Tapi dari BPJS sudah mendapat trace bro. 10% ICU, 10% yang isolasi, 40% yang tempat kelas 3 bro. Dengan persyaratannya 9% bonus persyaratan. Kursi roda termasuk kamar mandi, jarak antara bed ini berapa kali kita mengubah bro. Dulu boleh 6 bro, sekarang harus 4. Ini kami capek juga nih ya di buat ini mohon dikawal bro. Jadi berdasarkan kelas ini tentu kelas-kelas yang paling banyak berkasih itu teman-teman apalagi yang orang kemarin baru muncul ya. Sebenarnya rapat ini kami ingin menyampaikan direkturnya baru semua juga bro. Ada baru, direkturnya baru, rumah sakit Bali Udara baru murah ada bro. Jadi baru sekali dari baik rumah sakit jiwa juga ada dokter jiwa juga baru bro. Jadi semua jadi rumah sakit kita ini terkenal juga pada saat ini. Baik, jadi selanjutnya kita rasakan ya ini kasih dan bisa bro. Ini kita sampaikan bro. Jadi sering sekali masih dari Bali membuat aplaus daripada LIPA. Kali selalu 100% karena di sini kita ada 6 LIPA pada lembaga independen pelaksanaan akreditasi ya. Jadi itu sudah bisa 100% untuk akreditasi ya. Kemarin yang belum yang baru ya Bunda dan Kenak Andika itu baru sudah kemarin selesai ya. Jadi yang baru-baru belum ya. Jadi di sini dok yang sudah ACS ada 1 rumah sakit itu rumah sakit ACS Nusa Dua BN Nusa Dua itu memang sudah medical tourism. Itu kunjungannya top 200 sampai 300 pasien tahun. Dan omsetnya jangan tanya bro, tanya sendiri bro, kaget gitu itu seperti itu. Jadi yang ACS yang memang pasiennya dari itu dari Australia itu dan BNC kedua. Kemudian yang sudah mendapatkan medical tourism ada 3 bro. 1 rumah sakit yang kedua itu sendiri, kedua Siloam dan yang ketiga Perpura. Jadi sudah mendapatkan SK sesuai dengan 76 tahun 2015. Yang lain-lainnya teman-teman kami ajak bergerak pada Wellness ya. Jadi Wellness itu sudah tadi Pak Ibu dirutnya rumah sakit Permurah gedung Wellness yang baru punya. Jadi ini Pak kegiatan keseharian kami di stasiun rumah sakit baru dan bukan hijau ya, pembinaan rumah sakit dengan yang kesehatan kota relatif ini yang lainnya belum ya. Kemudian pendampingan kredensial BPJS itu ya. Jadi ini hanya agenda saja Bapak sekalian bahwasanya versi ya sudah mendapat apresiasi dengan baik dari dinas kesehatan, dari kota, provinsi, BPJS, sehingga kita selalu diajak bersama-sama terkait dengan pendampingan. Jadi kita patut bersyukur ya, karena memang diberkatilah teman-teman ini pakar-pakarnya ilmu persakitan. Jadi kita tidak terus diajak, ini saya lanjutkan ya. Nah ini kegiatan kesehatan teman yang izin ya, ada sebanyak 1 rumah baru. Jadi mudah-mudahan hadir hari ini ya. Ada Direktur Dharma Usada Sidi ya, hadir ya sebagai peninjau ya. Jadi jadi kemudian bisa prevensi sebanyak 200 anggota wilayah Bali. Nah terkait dengan ini Bapak Ibu sekalian kami sampaikan bahwasanya terkait dengan regulasi tersebut berubah ya. Ini adalah ada SSF ada surat sertifikat IC. Nah ini kemarin ada 1 pasien kami independen. Tapi begitu satu dengar dari saya kami berhasil menemani, akhirnya atas bantuan daripada Pak Kadis Badung akhirnya bisa dibuka segera cepat penting. Kalau kita putus itu BPJS untung hanya sebulan saja, sekarang kita bisa buka. Itu versi pendampingan, itulah peran kita versi untuk bisa di ini ya. Dan kemudian kita lanjutkan kepada yang berikutnya. Nah ini kompartemen kita ini paling sibuk bro, paling sibuk. Terima kasih ada Dr. Wasudewo, di sana ada Dr. Restuandi, terima kasih ada saya Dr. Buana dan Dr. Surya juga ya. Ini luar biasa mendampingi begitu tadi dari awal sudah disebutkan sebelum ada pemutusan hubungan kerja ya. Apalagi masjid organik yang bekerja di bawah, ownernya sangat kaum berapa ownernya itu pelan-pelan ya. Jadi itu kita dekat. Jadi daripada provinsi mohon
dilaksanakan, hanya bisa bersama dengan BPJS. Itulah tadi dapat dijelaskan peran dari tim BKN ini. Jadi untuk itu kami ingin sampaikan pada bapak sekalian, para direktur, dirut rumah sakit, lakukanlah adanya UR, Utilization Review. Karena begitu tinggi klaimnya itu datang dia. Itu rupanya mata-matanya BPJS banyak Pak, di baca CCTV di mana-mana ya. Itu klaim lebih tinggi itu mati datang gitu. Jadi siapa yang informasi ya. Nah ini teman-teman sekalian lakukan juga. Kalau tiap kali naik katanya klaimnya datang beliau. Nah ini mohon hati-hati ya. Para teman kita spesialis juga ditegur dan sebagainya. Tapi sebetulnya saya sampaikan kepada BPJS jangan apa namanya tegur anggota kami. Itulah kami di PRC jangan. Sehingga sekarang sudah ada kesetaraan dengan BPJS. Baik Bu Neti di wilayah Wali Nusra, baik yang di Kacap-Kacap, karena kita mendapatkan teman-teman juga di Kacap-Kacap ya, termasuk Dr. Arya Nugraha. Terima kasih Dr. Arya membantu kami. Boleh tepuk tangan tuh beliau ya. Beliau spesialis di dalam, beliau sudah penulis. Kalau Bapak Ibu sekalian, itu udah. Dan sering mengisi web kita. Beliau penulis bagaimana dokter yang baik, dokter bagus tadi. Bagaimana dokter yang baik, bagaimana rumah sakit yang baik gitu. Itu nulis, selalu nulis, sedang nulis ya. Tidak banyak satu nulis. Nanti long rapat ya. Nanti apa masing-masing. Dan teman-teman sekalian saya akan mengisi versi ya. Oleh beliau aja ada 3 orang yang baru mengisi kondisi dibaca itu karena di sana ada beberapa ya. Jadi dia mendampingi wilayah jauh-jauh, wilayahnya Singaraja dan Negara. Bayangkan jauh, muter dia. Kalau dia sebagai direktur rumah sakit daerah wilayah itu, tapi tugaskan berangkat dia. Ya ada 2, ada Pak Nur, sana ada Awi ya. Tapi beliau yang punya modalitas besar untuk itu. Modalitas banyak. Jadi terima kasih sekali lagi untuk mendampingi teman yang barat. Dan timur dan pun mendampingi sama siapa Santi, Letorgo. Kami keteteran kembalinya satu, mohon maaf ya, satu masih ditunggu kalau ada cerita kami maaf ya. Untuk tahun lalu kami tidak bisa mendampingi karena kekurangan tenaga. Karena semua mohon maaf ya, karena pasti dihargai juga kayak ini. Dulu di timur hanya ada kami, sekarang di Dikas ngajak. Kemudian BPJS mengajak kami di sana untuk terlibat. Jadi paling kami dari mohon Jadi demikian ya, kalau saya lanjutkan berdasarkan diklat ya, kami ada diklat. Nah ini banyak sekali diklat kami karena kita bekerjasama dengan KAS. Gitu. Ada 4 kali setahun kita diajak bersama dengan KAS, sehingga kita bisa tidak teman-teman kita di Bali, para direktur dan dirut rumah sakit, Bapak Ibu sekalian, ini diklatnya apa yang tahu dilakukan, tapi ke depan tadi tidak ada survei lagi di tingkat semua sudah difasilitasi, sehingga ini akan bisa ke depannya diklat. Mudah-mudahan dari diklat yang terakhir kami sarankan untuk membuat inovasi sendiri kan. Apalagi sekarang diklatnya harus bersertifikasi bersama dengan Murah, bersama dengan yang sudah bersertifikasi, Masjid Paling Udara mata harus sertifikasi. Ya mohon diklat bersama dengan yang sudah bersertifikasi sehingga link dengan fasilitas ya, sehingga teman-teman langsung bisa dokter, sudah SKP, ID dan PPNI dan seterusnya langsung otomatis adanya sertifikasi. Baik, ini untuk teman-teman akreditasi ya, sudah tadi sudah bagus, ada 6 LIPA ya, dengan KAS 5 rumah sakit, dengan LAS 21, dengan LAM KPRS 8, dengan LAKI 1 rumah sakit ya. Jadi sudah ada LIPA, jadi lancar, sekarang nggak nunggu-nunggu lagi teman-teman di rumah sakit. Jadi ini kepada hukum, Dudut dan kawan-kawan terkunti ya, terima kasih ya sudah mendampingi ya. Walaupun ini bagus, kalau beliau mendampingi minta SKS 1 SKS doang SKS. Ya, tapi tidak apa-apa itu karena gratis disuruhkan itu kerja. Ini bukan SKS ini, bukan ada RP-nya di PR gitu. Karena pengurus Dudut ya, itu hanya itu saja. Jadi sudah di teman-teman yang begitu ada sekitar medis. Nah ini terima kasih dari Kasih Pusat juga ada. Nanti ada pedoman kesehatan medis, ada pedoman kebencanaan. Nanti akan kita share selanjutnya. Itu bagaimana kita harus kita berbuat di Bali
yang banyak bencana kemarin itu bisa kita aktifkan kembali. Jadi ini permasalahan rumah sakit barangkali waktu ya, mudah-mudahan lagi 5 menit saja ya. Jadi adanya kita tarik dengan judicial, mana gerakan kita sudah sampaikan, yang rata-rata naik kita harapkan 20%, 25%, hanya 5% ini karena katanya, mohon maaf ya, ada yang tahu Prof. Agus ya, itu kemarin waktu kongres sempat harian itu kakak saya dulu di belakang, siapa itu kakaknya Sri Mulyani, Menteri Keuangan Negeri, ternyata Pak Agus gitu ya. Jadi kita baru tahu beliau ini kakaknya Ibu Sri Mulyani, adiknya kita kali beliau ya. Tepuk tangan untuk Pak Agus ya. Jadi baik sekarang setelah itu permasalahan yang ada, jadi mereka medis juga masalah kami. Ini mohon Prof. ini Ibu sampaikan edaran apakah kuat itu karena kami belum mampu Prof. Jangan dia tidak mampu di rumah sakit di Bali. Di luar Bali apalagi ternyata kencang itu. Kenapa? Karena sudah harus masuk pasien pendaftaran, masuk sudah kontak susah jarak itu pasien masuk rumah sakit langsung boleh di biasa kita. Begitu pasien masuk di spesialis klik bukan dokter spesialis macam lagi kami validasi ini waktu di Capek kita rumah sakit ya. Itulah dari rumah sakit Capek itu pronopesan klik lagi baru nyambung ke kesehatan. Nah ini katanya risikonya akan dicabut asosiasi kita gitu. Cabut katanya kalau tidak masuk itu diminta dok bulan Juli ini kan 90%. Masukkan satu rumah sakit pasiennya 1000 gimana masukkan? Pasien yang hanya beberapa aja 500 itu bisa masukkan. Dan akan dashboardnya sakit sehat juga tidak bagus kok, kenapa ya? Jadi mohon disampaikan Prof. Agus bukan kami aja di sana itu dashboardnya tidak masuk. Baik itu yang permasalahan kami dari rekan medis, baik dengan ada petugas yang nanti ada di rumah sakit, ini harus adanya PPDS, harus ada perlindungan data pasien ini, PDB Pak. Di kita sudah dikasih beberapa kali oleh vendor, ini harus masuk Pak, tapi kami rumah sakit karena mahal, pelatihannya aja 20 juta dari kemana-mana dari uang rumah sakit, tertunda lagi dulu gitu ya. Jadi Pak pada sini kalau ini ada orang muda yang mau datanya di hack katanya, di hack ya, jadi di hack jadi ya harus aman katanya pasien. Ini harus ada mengelola pasien. Kemudian ada peringkatan ya, nanti ada peringkatan, kemudian ada pedoman itu, kemudian ada permanetik, ada program PKS dengan Polri ya. Nah ini di pusat akan begitu, di daerah juga ini. Nah ini titipan aja iuran katanya di luar rumah sakit yang sudah membayar iuran, terima kasih. Ada 3 rumah sakit yang belum, dimohon ya bisa dicicil ya, kami bisa kebijakan yang rapat yang belum bayar agar bisa dicicil. Kenapa? Ada ketentuan daripada pusat bahwasanya 75% itu boleh sekolah tersilayah, 20% harus disetorkan ini. Kita setor kok, udah aman kemarin Dok. Ini hanya salah komunikasi Prof. Izin Prof dengar ini bayar, Resi Bali belum bayar, sudah deh. Bayarnya 25 juta, 10 juta, Resi Bali bajar kita. Tahu sudah bayar 1 juta karena dari yang kita bayarkan anggota kita. Jadi itu bagus sekalian yang saya sampaikan. Jadi terima kasih ya. Ini hanya kegiatan aja, penting untuk diketahui saja. Banyak sekali kita di Bali sudah di pemerintah. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf ada yang kurang. Terima kasih.